Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Asep Saiful Rahman. Tempat tanggal lahir Pandeglang 28 Mei 2002. Saya dari program studi pendidikan matematika semester 5 STKP Syekh Mansur Pandeglang. Oke baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang komposisi transformasi. Nah, dimulai daripada pengertian, definisi 8.1, teorema 8.3 dan contoh soal. Nah, apa sih komposisi transformasi itu? Komposisi transformasi adalah transformasi yang diselesaikan dua kali atau lebih secara berurutan. Jadi komposisi transformasi adalah menggabungkan beberapa transformasi yang lebih kompleks atau biasa disebut dengan gabungan transformasi. Jadi komposisi itu kan gabungan. Maka komposisi transformasi itu gabungan dari beberapa transformasi. Jadi tidak hanya satu transformasi, mau itu dua ataupun lebih. Contoh misalnya satu titik ditransformasikan, kemudian hasil transformasinya itu ditransformasikan lagi. Nah, itulah komposisi transformasi. Selanjutnya definisi 8.1. Andaikan diberikan dua buah transformasi T1 dan T2 yang ditulis dengan notasi T1 bundaran T2 atau T1 komposisi T2 ditetapkan sebagai berikut. T1 bundaran T2P, nah dimana P ini titik, maka akan menghasilkan T1 T2P untuk setiap P anggota V. Definisi ini bisa dijadikan acuan nanti untuk menyelesaikan beberapa persoalan tentang komposisi transformasi. Selanjutnya teorema 8.3, komposisi transformasi bersifat asosiatif. Nah, maka akan kita buktikan apakah komposisi transformasi itu bersifat asosiatif. Di sini kita ambil sembarang T1, T2 dan T3. Misal ambil A anggota V, di mana A itu merupakan suatu titik ya. T1 bundaran T2, bundaran T3A, maka akan menghasilkan T1 bundaran T2, T3A. Kemudian T1, T2, T3A. Nah, ini dari mana? Ini dari definisi 8.1 tadi. Kemudian T1, T2 bundaran T3A. Selanjutnya T1 bundaran T2 bundaran T3A. Di mana untuk setiap A anggota V. Nah, jadi terbukti ya untuk T1 bundaran T2 bundaran T3, maka akan menghasilkan T1 bundaran T2 bundaran T3. Jadi terbukti ya teman-teman bahwa komposisi transformasi ini bersifat asosiatif. Apabila teman-teman bingung apa itu asosiatif, asosiatif itu mengatur ulang tanda kurung dalam ekspresi yang tidak mengubah hasilnya. Bisa kita lihat dari penjelasan di atas. Nah, oke baik, biar lebih jelasnya kita langsung ke contoh soalnya teman-teman. Diketahui dua buah transformasi yaitu MT dan MS, di mana garis S sebagai sumbu X dan garis T sebagai sumbu Y. Jika titik P, X, Y adalah suatu titik pada bidang, maka tentukan apakah MT, MSP akan sama dengan MS, MTP. Bisa kita lihat di sini. Di soal kita lihat diketahui dua buah transformasi. Nah, berarti di sini ini merupakan dua buah transformasi yaitu MT dan MS. Akan tetapi di soal ditanyakan apakah akan sama hasilnya apabila MT, MSP dengan MS, MTP. Pertama-tama untuk menyelesaikan persoalan seperti ini, titik P ditransformasikan terlebih dahulu terhadap MS. Kemudian hasil daripada transformasi P dengan MS kita transformasikan lagi terhadap MT. Begitupun yang ruas di sebelah kanan. P ditransformasikan terhadap MT, kemudian hasil transformasinya kita transformasikan lagi terhadap MS. Apakah hasilnya akan sama dengan ruas sebelah kiri? Oke, langsung penyelesaian. Di sini di soal yang ditanyakan MT MSP akan sama dengan MS MTP. Berdasarkan definisi 8.1, MT bundaran MSP sama dengan MS bundaran MTP. Berlaku sifat asosiatif, maka MT MSP sama dengan MS MTP. Nah, di sini berarti ada dua pembuktian. Yang pertama kita buktikan untuk MT MSP terlebih dahulu. Titik P, X, Y kita transformasikan terhadap MS, di mana S itu di soal sebagai sumbu X, maka akan menghasilkan P aksen atau bayangan X, min Y. Kemudian hasilnya ditransformasikan lagi terhadap MT, di mana di soal diketahui T itu sebagai sumbu Y,
maka akan menghasilkan P double aksen min X, min Y. Nah, dari mana sih P aksen dan P double aksen ini didapat nilai titiknya? Titik P aksen dan P double aksen itu didapat daripada materi refleksi sebelumnya. Di situ ada jenis-jenis refleksi. Apabila titik X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, maka akan menghasilkan X, min Y. Begitu pula dengan sumbu Y. Apabila titik X, Y dicerminkan, maka akan menghasilkan titik min X, Y. Bisa teman-teman lihat di sini saya cantumkan jenis-jenis refleksi. Di situ ada jenis pencerminan serta pemataannya. Di sini kita hanya menggunakan jenis pencerminan terhadap sumbu X dan sumbu Y saja ya teman-teman. Nah, selanjutnya untuk MS, MTP akan kita buktikan juga. Titik P, X, Y ditransformasikan terhadap MT di mana T sebagai sumbu Y, maka akan menghasilkan P aksen min X, Y. Hasil P aksen tersebut kita transformasikan lagi terhadap MS di mana S sebagai sumbu X, maka akan menghasilkan P double aksen min X, min Y. Ini juga sama ya teman-teman, ini didapat daripada tabel jenis-jenis refleksi tadi. Hanya saja perbedaan pembuktian kedua dengan pembuktian pertama ini, titik P di pembuktian kedua ini kita transformasikan terlebih dahulu terhadap MT, kemudian ditransformasikan lagi terhadap MS. Kalau misalnya di titik pertama, titik P ditransformasikan terlebih dahulu terhadap MS, kemudian hasil transformasinya ditransformasikan lagi terhadap MT. Karena hasil daripada pembuktian pertama dan pembuktian kedua sama, yaitu nilai P double aksennya itu min X, min Y, maka terbukti bahwa MT MSP akan sama dengan MS MTP. Segitu saja ya teman-teman terkait materi komposisi transformasi yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian materi, saya minta maaf dan mohon koreksi sebagai evaluasi diri bagi saya. Oke, terima kasih semuanya yang sudah menonton. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.